penampang dari daun, ya. Daun, kalian ketahui daun itu kan sebagai tempat fotosintesis bagi yang punya klorofil. Tapi kalau nggak punya klorofil, dia nggak bisa melakukan fotosintesis, ya. Yuk. Nah, bagian yang ditunjuk oleh nomor 6 disebut apa? Kita nomor 6 ada di sini, ya. Kita lihat dulu. Kita mulai dari yang sebelah mana? Nomor 1 dulu, ya. Nomor 1 di sini ada bagian bulat-bulat tapi tidak teratur. Ini namanya adalah jaringan spons, ya, atau jaringan bunga karang. Nah, nih. Kemudian nomor 2 di sini bagian bawah kemudian kayak ada pintu kecil yang membuka. Ini namanya adalah stomata. Stomata ini berfungsi sebagai pertukaran gas, ya. Kemudian nomor 3. Nah, nomor 3 ini ada bagian bulat, kemudian ada titik-titik bagian dalamnya. Di sini kalau yang nomor 3 ini adalah bagian dari silam yang dalam, ya. Nomor 3 itu yang dalam. Nomor 3 ini yang silam. Kemudian yang nomor 4 ini yang bagian luarnya sini, yang di luarnya silam, berarti di sini adalah phloem. Nah, kemudian nomor 5 di sini ada yang garis-garis seperti tiang, seperti pagar, ya. Sesuai bentuknya ini namanya adalah jaringan palisade. Nama lainnya adalah jaringan tiang atau jaringan pagar, ya. Di dalam jaringan tiang atau jaringan palisade itu banyak mengandung klorofil sehingga tempat fotosintesis itu dominan ada di jaringan palisade, ya, sebagai tempat fotosintesis. Nah, yang ditanyakan di sini adalah yang bagian 6. Bagian 6 itu bagian luar atasnya palisade. Di sini namanya adalah epidermis, ya. Tuh, gimana? Bisa bedakan nggak? Jaringan epidermisnya kalau di batang itu letaknya di mana, epidermisnya di daun yang mana, ya, harus bisa, ya. Soalnya soal itu biasanya sering keluar itu menggunakan gambar yang ditunjuk itu bagian apa dan fungsinya apa. Jadi kalian harus tahu ini batang bagian-bagiannya apa saja, daun bagian-bagiannya apa saja dan fungsinya apa, ya. Di sini ada jaringan daun atau bukan organ daun. Jaringan-jaringan yang ada pada organ daun. Jadi untuk yang nomor 6 itu adalah jaringan epidermis. Jawabannya adalah yang A, ya. Nah, soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya masih berupa gambar lagi, ya. Nih, perhatikan gambar di bawah. Dari gambar di samping, bagian yang berfungsi untuk fotosintesis. 1. Untuk fotosintesis, kemudian untuk pengangkutan 2, dan untuk penguapan dinyatakan oleh nomor. Ayo, masih ingat nggak? Ini penampang dari organ apa? Organ kayak tadi, ya, soal sebelumnya, yaitu daun, ya. Ini organ daun, jaringan-jaringan yang ada di organ daun. Masih ingat nggak? Ayo bagian-bagiannya. Nomor 1 di situ adalah epidermis. Kemudian nomor 2 apa tadi? Ayo, yang kayak tiang, kayak pagar. Jaringan palisade. Yang nomor 3 di sini, ya, ini jaringan pengangkut. Nomor 3 yang luar itu adalah phloem. Kemudian yang nomor 4 yang bagian dalamnya adalah xilem. Lanjut, yang nomor 5 di sini yang bulat-bulat di bawahnya jaringan palisade itu adalah jaringan spons atau bunga karang, ya. Dan yang terakhir nomor 6 seperti ada pintu yang membuka kecil, namanya adalah stomata atau mulut daun, ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah fungsinya, ya. Atau fungsi, kemudian organ yang berperan apa, bukan organ, jaringan yang berperan apa, ya. Fotosintesis. Fotosintesis tadi letaknya di mana? Yang banyak mengandung klorofil, yaitu di palisade. Palisade di nomor berapa? Di nomor 2. Di sini 2, ya. Nah, kita cari nomor 2. 2, ya. Kemudian pengangkutan. Nah, pengangkutan itu kan ada mengangkut zat hara, air,
dong. Berarti yang nomor berapa? Ada yang nomor 3 atau nomor 4 ya? Nih 4 bisa. Baik, kita cocokkan nanti jawabannya. Dan untuk penguapan pertukaran gas itu ada di stomata nomor 6 ya. Berarti jawabannya 26 berarti jawabannya yang 4 di sini yang dimaksud berarti pengangkutan zat hara ya. 4 jawabannya 2, 4, 6 adalah yang B ya. Bisa ya, nanti kalian buka buku kodenya, cari soal-soal materi ini, atau buka geokreasinya, cari soal-soal yang seperti ini ya, jaringan tumbuhan ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, tadi akar, batang, daun sudah, sekarang adalah bunga. Struktur bunga yang berfungsi sebagai putik dan benang sari. Putik, kalian pasti tahu ya, pernah lihat bunga kan secara langsung ya. Putik itu dia berperan sebagai alat kelamin betina, sedangkan benang sarinya berperan sebagai alat kelamin jantan. Nah, benang sari ada di nomor berapa? Benang sari itu ditunjukkan. Nah, kebetulan ini yang ditunjukkannya itu tangkai sarinya ya. Ini nomor 6 ya. Ini benang sari. Benang sari atau bagiannya lebih tepatnya di sini ya. Kemudian putik atau kepala putik itu ada di nomor 8 ya. Ini putik. Kemudian nomor 7 apa? 7 ini mahkota ya. Nomor 4 apa? 4 itu kelopak. 1 itu tangkai. 2 dasar bunga ya. Tapi yang ditanyakan adalah yang merupakan putik, yang berfungsi sebagai putik dan benang sari, berarti yaitu nomor 8 dan nomor 6. Jawabannya yang D untuk soal nomor 58 ya. Sudah, sekarang kita soal selanjutnya ya. Nah, masih ke jaringan tumbuhan. Percobaan yang membuktikan adanya proses pengangkutan pada tumbuhan adalah tadi sebagai alat pengangkut atau jaringan vaskular kan ada 2, ada silem dan juga flow ya. Di sini yang membuktikan bener nggak sih kalau tumbuhan itu sebenarnya bisa ngangkut, coba dibuktikan lewat apa? Nah, ini A. Merendam wortel yang telah dibuangi di tengahnya di dalam air. B. Merendam batang tumbuhan pacar air berdaun di dalam larutan eosin yang ditutup rapat. C. Menggantungkan kecambah di dalam tabung yang berisi air kapur sirih dan ditutup rapat. D. Membungkus keladi berdaun dengan kantong plastik yang diikat rapat. Nah, jawaban untuk percobaan yang membuktikan bahwa pada daun terjadi proses pengangkutan, itu jawaban yang paling benar adalah jawabannya yang B. Karena dengan merendam batang tumbuhan pacar air pada eosin, nanti pada batang pacar air itu nanti akan kelihatan yang melingkar itu adalah bagian silem sama floemnya ya. Nanti akan kelihatan larutannya kayak melingkar gini ya, gitu. Jadi jawabannya untuk soal ini jawabannya yang D ya. Coba. Nah, soal selanjutnya. Nah, ini sudah beda. Kalau tadi jaringan tumbuhan, kalau soal selanjutnya ini adalah sistem ekskresi atau pengeluaran pada manusia. Nah, ini gambar ginjal. Ginjalnya kalian, kalau lebih dalam lagi lihatnya seperti ini. Gambar ginjal, kemudian ini ada huruf P. Yang terjadi pada bagian P adalah proses yang terjadi pada bagian P. Sebelum ke sini kalian harus tahu dulu bagian-bagiannya apa. Nah, di sini ya. Yang saya tunjuk di sini itu namanya adalah glomerulus. Nah, selanjutnya setelah glomerulus melengkung ke P. Ini adalah TK proksimal. Nah, ya. Setelah TK proksimal turun ke bawah, yang ke bawah ini namanya adalah lengkung Henle. Nah, setelah lengkung Henle naik lagi ke atas, di sini namanya adalah TK distal. Ya. Nah, setelah TK distal, di sini ada yang bercabang-cabang. Ini namanya adalah tubulus collectivus.
kolektifus atau pembuluh pengumpul ya. Tubulus kolektifus. Nah, yang ditanyakan proses yang terjadi pada bagian P. Bagian P adalah di situ TK proksimal. Nah, di dalam TK proksimal itu terjadi proses apa? Prosesnya namanya adalah proses reabsorpsi. Reabsorpsi itu artinya adalah penyerapan kembali. Ya, penyerapan kembali. Jadi, jawabannya adalah A. Penyaringan darah. Kalau penyaringan itu letaknya ada di glomerulus atau filtrasi, ya. Kemudian B. Penyerapan kembali zat yang masih bermanfaat. Tuh. Penyaluran urin menuju rongga ginjal. Penyaluran urin menuju rongga ginjal itu fungsi dari tubulus kolektifus, ya. Melakukan augmentasi dari urin primer. Augmentasi atau penambahan zat itu terjadi di TK distal, ya. Jadi kalau penyaringan itu di glomerulus, kemudian penyaluran urin ini di tubulus kolektifus, sedangkan untuk yang D augmentasi di TK distal, ya. Jadi jawaban untuk proses di TK proksimal itu adalah reabsorpsi. Reabsorpsi itu adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih bermanfaat atau yang zat yang masih digunakan oleh tubuh, gitu ya. Jawabannya yang B, ya. Besok pertemuan yang akan datang kalau kelas 8 lagi kita akan bahas lebih dalam mengenai sistem ekskresi ini, ya. Nah, soal selanjutnya, nah ini soal selanjutnya tentang tulang. Berarti kalau tulang itu sistem gerak, ya. Perhatikan nama-nama tulang berikut ini. 1. Tulang betis. 2. Tulang pengumpil. 3. Tulang rusuk. 4. Tulang pergelangan tangan. 5. Ruas tulang punggung. Manakah yang termasuk tulang pipa? Tulang berdasarkan jenisnya, ya. Tulang berdasarkan jenisnya ya, ini dibedakan ada 3. Rekinya pa, pi, pendek. Nih, pa itu adalah tulang pipa, ya. Gimana? Langsung aja. Ini adalah pipa. Kemudian pi-nya adalah pipi atau gepeng. Pipa itu panjang, kalau pipi itu gepeng, kalau pendek ya pendek. Nah, yang ditanyakan di sini adalah yang termasuk tulang pipa, berarti tulang yang berbentuk panjang, ya. Panjang tapi enggak pipi, ya. Yang mana? Tulang betis, ya kan? Bisa coba kalian rasakan tulang betis kalian panjang kan ya? Ya, tulang betis. 1. Tulang pengumpil. Pengumpil itu juga iya, ya. Ya. Kemudian tulang rusuk. Kalau tulang rusuk itu termasuk tulang pipi, gepeng, ya. Tulang pergelangan tangan. Kalau pergelangan tangan ini pendek, ya. Kemudian ruas tulang punggung. Ruas tulang punggung itu adalah tulang pendek. Jadi untuk jawaban tulang pipa yang termasuk tulang pipa itu adalah tulang betis dan tulang pengumpil. Jawabannya yang A, gitu ya. Ini sistem gerak, ya. Besok untuk pertemuan selanjutnya kalau KNS bahas biologi untuk kelas 8, KNS akan bahas materi-materi tentang sistem-sistema. Di antara ada sistem ekspresi, pernafasan, pencernaan, gerak, gitu ya. Dan sebagainya dengan sistem indera juga, ya. Ya, cukup sekian dari KNS, kita bahas pertemuan kali ini untuk biologi, ya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa belajar terus di rumah, ya. Kalian coba kerjakan semua geokrasinya, soal-soal decodingnya. Semangat bagi yang puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. KNS akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.